Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan memenuhi UTS COVID 2019. Lebih singkatnya waktu, langsung ke jawaban. Jawaban nomor 1. Langkah pertama yaitu perencanaan audit dalam kurung planning to audit. Untuk auditor eksternal, hal tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah pekerjaan auditnya bisa diterima, menempatkan anggota audit, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan informasi latar belakang klien, dan juga menganalisa prosedur yang ada agar bisa memahami bisnis klien dan mengidentifikasi risiko audit di dalamnya. Langkah kedua yaitu pengujian pengendalian test of control. Dalam tahapan ini, pihak auditor akan melakukan tes kontrol saat mereka mengatakan bahwa kontrol risiko ternyata berada pada level yang maksimal. Dalam fase ini juga pihak auditor tidak akan mengetahui apakah identifikasi kontrol sudah berjalan secara efektif. Untuk itu dibutuhkan evaluasi yang lebih detail. Langkah ketiga, pengujian transaksi dalam kurung test of transaction. Pihak auditor akan memanfaatkan tes atau transaksi yang ada untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak bisa terjadi pada kegiatan transaksi, hingga bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan material di dalam laporan keuangan. Tes transaksi di dalamnya mencakup menelusuri jurnal dari sumber dokumen yang ada, memeriksa berkas, dan juga memeriksa keakuratan data. Langkah keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Agar bisa mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam fase ini, maka yang harus diperhatikan adalah mengamati harga dan kesatuan data perusahaan. Beberapa jenis tes substantif yang akan digunakan adalah menghitung persediaan fisik, melakukan konfirmasi hutang, dan juga melakukan perhitungan ulang pada aktiva terhadap perusahaan. Langkah kelima, penyelesaian atau pengakhiran audit. Dalam fase audit akhir, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan atas bukti yang ada agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan laporan. Ruang lingkup audit sistem informasi ini umumnya lebih fokus pada seluruh sumber daya informasi yang tersedia seperti aplikasi, infrastruktur, personil, dan juga informasi. Jawaban nomor 2. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola suatu perusahaan dalam memposisikannya dalam keberhasilan pengguna informasi dan teknologi. Faktor desain mencakup rangkaian tujuan suatu perusahaan dalam mencakup faktor desain tambahan yang secara luas. Faktor desain untuk mengetahui proses mana di dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki dampak cukup besar dalam proses bisnisnya sehingga perlu dijadikan sebagai fokus utama sekaligus fokus perbaikan dalam jalannya organisasi. Faktor desain menggambarkan tata kelola suatu perusahaan dan memposisikannya untuk keberhasilan dalam penggunaan informasi dan teknologi. Jawaban nomor 3. Yang dinamakan enterprise goal adalah sasaran perusahaan mengacu pada pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang diinginkan sesuatu organisasi yang ingin dicapai atau dipertahankan melalui cara sasaran perusahaan dapat yang bervariasi dan tergantung pada konteks dan industri. Yang dinamakan alignment goal bertujuan untuk memastikan IT goal pada Departemen TI tidak boleh berbeda dengan tujuan perusahaan. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian antara tujuan perusahaan dengan tujuan TI yang dinamakan Government and Management Objective dalam kurung GAMO, yaitu adalah informasi dan teknologi dapat berkontribusi pada tujuan perusahaan. Sejumlah tujuan tata kelola dan manajemen harus dicapai. Perbedaan enterprise goal, alignment goal, dan governance and management objective dalam kurung GAMO. Enterprise goal yaitu menentukan arah strategis bisnis, sedangkan alignment goal yaitu memastikan bahwa TI mendukung tujuan tersebut, sedangkan government and management objective dalam kurung GAMO yaitu bertanggung jawab atas tata kelola TI yang baik dan efektif di seluruh organisasi. Semua ini bersinergi untuk mencapai keberhasilan keseluruhan organisasi, yaitu dengan memetakan secara cermat dan jelas dari tujuan enterprise ke alignment goal dan selanjutnya ke governance and management objective dalam kurung GAMO. Organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil
dalam tata kelola TI mendukung secara langsung pencapaian tujuan bisnis yang lebih luas. Jawaban nomor 4. Desain Toolkit adalah sumber daya untuk membantu para praktisi, termasuk gambaran umum ringkasan eksekutif, pertanyaan umum (FAQ), daftar tujuan tata kelola dan manajemen dalam format Sheet, dan banyak lagi. Desain Toolkit yaitu untuk melakukan perubahan paradigma dalam cara penerapan teknologi di perusahaan dan memastikan keterlibatan manajemen teknologi senior sebagai mitra strategis. Data dikatakan sebagai minyak baru, namun tanpa sistem informasi yang tepat dan teknologi terkait, kekuatan data tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menggunakan kerangka kerja IT yang memiliki hubungan bawaan antara informasi, sistem informasi, dan teknologi terkait. Jawaban nomor 5. Maturity level atau tingkat kematangan membahas kendali terhadap proses TI, sehingga manajemen dapat memetakan di mana organisasi berada, serta terhadap standar internasional di mana organisasi tersebut ingin berada. Tingkat kematangan inilah yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai aktivitas manajemen TI. Pengukuran maturity level yaitu mengukir kematangan teknologi informasi dengan tingkat teratas, yakni tingkat ke-5, yang merupakan sebuah kondisi ideal saat proses dikelola dengan optimasi sistem hingga tercapai peningkatan yang berkelanjutan. Capability level adalah dimensi tingkat kemampuan yang menyediakan pengukuran pada suatu kondisi organisasi saat ini dan juga tujuan bisnis proses yang akan dicapai apakah telah selaras dengan tujuan bisnis, kesesuaian pada visi dan misi organisasi tersebut. Pengukuran capability level adalah pengukuran mengenai kondisi organisasi saat ini serta tujuan bisnis proses yang akan dicapai. Tata kelola teknologi informasi berguna untuk memastikan teknologi informasi agar dapat mendukung tujuan bisnis serta mendukung atas selaras dan strategis bisnis. Perbedaannya kalau maturity level yaitu membahas kendali terhadap proses TI serta terhadap standar internasional di mana organisasi tersebut ingin berada. Sedangkan capability level yaitu pengukuran mengenai kondisi organisasi saat ini serta tujuan bisnis proses yang akan dicapai. Jawaban nomor 6. Meresum paper COVID 2019. Yang pertama yaitu paper tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID 2019. Latar belakang, Dinas Pertanian Gianyar merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut untuk mendukung efisiensi operasional dan mencapai tujuan strategis. Tujuan penelitian studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi perbaikan dalam pengelolaan TI. Rekomendasi, standarisasi, proses, menyusun pedoman dan prosedur standar untuk meningkatkan konsistensi pengelolaan TI di seluruh unit dalam Dinas Pertanian. Penguatan, monitoring, dan pengukuran, meningkatkan sistem pemantauan dan pengukuran untuk memastikan bahwa setiap proses tata kelola TI dapat diprediksi dan diukur secara efektif. Kesimpulan, evaluasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019 menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Gianyar memiliki potensi untuk meningkatkan tata kelola TI. Resum paper yang berjudul Tingkat Capability Tata Kelola TI pada SIAKAD menggunakan framework COVID 2019. Latar belakang, sistem informasi akademik (SIAKAD) telah menjadi tulang punggung administrasi pendidikan di banyak lembaga. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat capability (kemampuan tata kelola TI) pada SIAKAD dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Metode menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk menilai tingkat capability pada berbagai proses tata kelola TI yang terkait dengan SIAKAD. Analisis dokumen dan pengamatan, melakukan analisis dokumen terkait kebijakan, prosedur, serta pengamatan langsung terhadap operasional SIAKAD. Temuan, tingkat capability, evaluasi mengidentifikasi berbagai proses tata kelola TI yang terkait dengan SIAKAD berada pada tingkat capability level 3 (established) hingga level 4 (predicted). Rekomendasi, perbaikan pada proses yang rendah capability,
fokus pada peningkatan proses-proses yang masih berada pada tingkat capability yang lebih rendah untuk meningkatkan kendala dan efisiensi. Kesimpulan, evaluasi menggunakan COVID 2019 menunjukkan bahwa Siakat telah mencapai tingkat capability yang memadai dalam sebagian besar proses tata kelola TI. Namun ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek keamanan dan manajemen akses. Resume paper yang berjudul Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 2019 pada PT JWT Global Logistik Indonesia. Latar belakang, PT JWT Global Logistik Indonesia sebagai perusahaan di bidang logistik global, mengandalkan teknologi informasi dalam kurung TI dalam menjalankan operasional sehari-hari. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang tata kelola TI yang solid dengan menggunakan framework COVID 2019 di PT JWT Global Logistik Indonesia. Metode analisis kebutuhan bisnis, memahami tujuan bisnis dan kebutuhan TI yang mendukungnya dan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan mengembangkan solusi yang dapat diimplementasikan. Temuan, identifikasi tata kelola TI yang optimal, merancang struktur tata kelola TI yang struktur dan sesuai dengan kebutuhan bisnis PT JWT Global Logistik Indonesia. Rekomendasi, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tata kelola TI berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kesimpulan, perancangan tata kelola TI menggunakan COVID 2019 di PT JWT Global Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan dalam operasional logistik.